Karena pembangunan ini bukanlah suatu pabrik yang besar, melainkan suatu semacam homemade, maka saya menyediakan sebuah perumahan yang terdiri dari 2 tingkat. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Alia Channel. Oke, like, comment, and subscribe ya sahabat. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin presentasi yaitu tentang perencanaan rencana saya setelah tidak bekerja lagi di Hong Kong. Yaitu saya akan membuat atau membangun suatu usaha kecil, yaitu usaha homemade yang ada di Indonesia, bukan perusahaan yang besar, tentang konveksi busana muslim yang saya namakan dengan nama Sekar Anjuk Ladang. Nama Sekar adalah bunga, sedangkan Anjuk Ladang adalah nama kota di Kota Nganjuk, yaitu Kota Angin, yang berasal dari kata Anjuk Ladang yang sekarang terkenal dengan nama Nganjuk. Konveksi ini yaitu tentang busana muslim, baik itu yang menyediakan tentang baju anak-anak, remaja maupun untuk orang dewasa, yaitu orang tua dari segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun perencanaan dari usaha saya ini, yaitu yang pertama menabung. Yang jelas kita harus memiliki suatu modal ya, baik itu sekecil apapun usaha yang akan kita bangun. Wait an hour. Sekecil apapun usaha yang akan kita bangun pasti memerlukan yang namanya modal. Sedangkan modal ini saya bangun mulai dari saya bekerja di Hong Kong, sedikit demi sedikit. Misalnya kalau kita itu mau membangun usaha, kita akan melakukan perencanaan tabungan, yaitu mulai misalnya 5 tahun ke depan, maka mulai dari titik kita siap itu kita harus mulai menabung, sehingga perencanaan kita dalam hal modal nanti benar-benar bisa terjangkau. Yang kedua yaitu menentukan lokasi. Bila tabungan itu tersebut sudah terkumpul dan cukup, maka kita harus menentukan lokasi di mana kita nanti akan membangun suatu usaha tersebut. Karena hal ini sangat berpengaruh tentang usaha yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu membangun tempat untuk usahanya. Karena pembangunan ini bukanlah suatu pabrik yang besar, melainkan suatu semacam homemade, maka saya menyediakan sebuah perumahan yang terdiri dari 2 tingkat. Untuk tingkat yang pertama, yaitu tingkat dasar, itu kita bangun menyediakan tempat untuk parkir. Di saat nanti para pelanggan kita mau melakukan transaksi, kita sudah sediakan tempat parkir juga, supaya tidak mengganggu jalannya transportasi di sekitar tempat kita usaha. Yang kedua, yang lantai bawah itu kita lakukan tempat untuk usaha, baik itu menjahitnya, tempat untuk yang di atas yaitu tempat untuk pengepatan yang barang-barang yang sudah jadi, sama dengan tempat untuk perkantorannya. Yang keempat yaitu mencari tenaga kerja. Tenaga kerja ini tidak terfokus pada suatu pendidikan. Pendidikan apapun bisa kita rekrut asal orang tersebut benar-benar memiliki bakat di bidang konveksi tersebut. Dan sebelum kita merekrut tenaga kerja tersebut, maka tenaga kerja ini akan kita kasih modal, yaitu tentang pendidikan. Kita masukkan dulu mereka ke BLK di tempat kita, yang dimana mereka mendapatkan pendidikan selama kurang lebih 3-4 bulan, mulai dari pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan terampil, dan mereka mendapatkan jatah makan sehari sekali dalam pendidikan tersebut secara gratis. Dari pendidikan tersebut kita akan mengetahui bakat dari masing-masing orang yang kita rekrut itu, mereka
bakat dalam bidang apa, misalnya dalam bidang desain, dalam bidang menjahit, dalam bidang pemotongan dan lain sebagainya, maka kita arahkan mereka ke bakat mereka masing-masing. Jadi tidak semua yang tenaga kerja yang kita rekrut itu mampu menjahit, mampu sebagai desainer dan lain sebagainya. Jadi kita rekrut mereka itu sesuai dengan bidang mereka, bakat mereka. Maka nanti akan mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar bagus. Yang kelima, membuat model busana. Dalam pembuatan model ini kita harus mengetahui masyarakat setempat. Tren yang kita tahun ini itu apa? Maka model-model yang diperlukan yang benar-benar disukai oleh masyarakat tersebut apa? Misalnya mereka itu berada di lingkungan sekitar rakyat yang kaum. Rakyat yang kaum ini condong memakai busana yang tidak bodinya itu tidak terbentuk, dalam arti tidak press body, karena mereka tahu lebih longgar, maka kita arahkan mereka kepada yang modelnya itu jubah. Sedangkan untuk para remaja yang lebih mengutamakan trend body press, agak sedikit press body, ya kita condong ke situ. Jadi kita membuat model itu sesuai dengan pasaran di tahun itu, yang trennya itu apa, seperti itu. Yang keenam, yaitu mencari relasi kerja atau pelanggan. Setelah kita melakukan atau sudah jalan, maka kita harus mencari relasi kerja atau pelanggan untuk menawarkan dari usaha kita ini, produk-produk kita ini. Relasi kerja ini tidak harus umum, dalam arti tidak harus orang yang mempunyai relasi yang sangat tinggi mulai dari dasar, misalnya kita dari teman, atau mungkin dari saudara, atau mungkin juga dari teman-teman kita yang dulu sekolah, bisa kita rekrut semua untuk mencari pelanggan, untuk menjadi pelanggan kita melalui media sosial seperti kayak Facebook, WA, dan juga media sosial yang lain. Selanjutnya, manfaat dan kualitas. Yang pertama, kita memasarkan tren-tren baru yang sekarang ini diminati oleh masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di luar negeri, di luar Jawa mungkin, atau mungkin masyarakat di kota-kota kita, sesuai dengan tren-tren yang sekarang ini mereka sukai. Yang kedua, mengenalkan manfaat berbusana pada masyarakat. Mayoritas penduduk Indonesia, 90% itu beragama Islam. Maka kita kenalkan manfaat busana kita pada masyarakat sesuai dengan tingkatannya. Misalnya tingkatan kaum, mereka jauh lebih senang pakai busana yang tidak press body, tembus pandang. Mereka condong yang berwarna gelap, karena warna gelap itu sulit untuk tembus pandang, beda dengan warna yang cerah. Walaupun kita itu pakai busana dalam, pakai daleman, itu kalau terpapar sinar matahari yang kuat dengan terang yang kuat, itu tetap tembus pandang. Seperti itu pada masyarakat, bahwa istilah Jawa mengatakan ageming diri saka busana. Jadi merupakan ciri kepribadian seseorang kita itu dalam berbusana. Biasanya orang itu bisa dilihat kepribadiannya itu seperti apa, itu melihat dari busananya. Masyarakat seperti itu. Yang ketiga, yaitu kualitas bahan. Kualitas bahan, kita akan memberikan kualitas yang terbaik yang kita berikan kepada masyarakat, terutama sehingga mereka akan merasakan kenyamanan di saat kita memakai produk kita ini, tidak gerah, tidak kemersek, dan lain sebagainya. Dan juga bahannya adalah bahan jatuh. Bahan jatuh ini fungsinya, bila kita itu jalan pakai busana muslim terus terkena angin, itu tidak mudah mumbul ya, naik ke atas. Itu bisa ada yang busana seperti itu, kita jalan terus ada angin, mumbul itu. Makanya karena bahannya nggak jatuh, dan itu akan mengurangi kenyamanan mereka dalam memakai produk kita.
Yang keempat adalah harga pemasaran. Harga pemasaran akan kita sesuaikan dengan kualitas barang. Bila bahannya bagus, nyaman, dan kita usahakan juga terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Kalau masyarakat menengah ke atas itu biasanya bisa menjangkau, tapi bagaimana dengan masyarakat yang menengah ke bawah? Akan kita carikan bahan-bahan yang nyaman tapi terjangkau oleh masyarakat semuanya. Contohnya saja misalnya kain batik. Batik keris dengan batik batu raden itu sudah beda harga. Sudah beda harga, beda kenyamanan di saat kita pakai, dan juga beda konsumennya. Biasanya lebih diminati batik keris karena harganya lebih terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan batu raden lebih mahal, maka mereka terjangkau oleh masyarakat yang menengah ke atas. Seperti itu kita sediakan semua. Dan ini adalah foto usaha-usaha konveksi rumahan ya, bukan konveksi yang sangat besar. Yang pertama, kita akan menyediakan alat-alat atau mesin-mesinnya, dan alat-alat ini bukan alat-alat yang manual, tetapi menggunakan tenaga listrik, yaitu dinamo yang sudah lumayan canggihnya. Ada fasilitas tentang lubang kancing, ada fasilitas tentang obras, bahkan ada fasilitas tentang bordernya juga ada. Terus yang kedua, ini adalah foto-foto salah satu fashion show dari produk-produk yang akan kita tampilkan di masyarakat nanti. Nah, ini salah satu teman-teman yang sudah kita rekrut dari mereka dari BLK. Dari BLK lalu kita gunakan sebagai tenaga kerja, jadi rumahan mereka nyaman dengan full musik sehingga mereka bisa nyaman. Letaknya pun juga dekat dengan masjid sehingga tidak mengganggu ibadah mereka saat mereka pun bekerja. Ini salah satu dari video karya dari usaha kita. Ini adalah untuk remaja, bisa digunakan untuk kuliah, untuk bekerja, bahkan untuk kondangan, yang modelnya itu sangat sederhana, harga terjangkau, dan ini salah satu model yang sekarang ini lagi tren. Ini untuk remaja ya. Tapi kalau ibu-ibu berminat, misalnya mau menggunakan model yang ini, dipersilahkan. Bukan nggak apa-apa, ini termasuk trendy juga, ibu-ibu zaman now. Ini modelnya pun juga bagus, trendy, tapi juga tidak press body. Demikian teman-teman presentasi perencanaan usaha yang akan saya lakukan di Indonesia setelah kita tidak bekerja lagi di Hong Kong nanti. Semoga sukses semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Yang punya pertanyaan, yang punya pengalaman konveksi, ada rencana mau bikin konveksi juga? Oh, saya rencananya bikin konveksi. Oh, ada pertanyaan atau saran atau apa? Mungkin ada saran Mbak, karena saya sendiri juga masih dalam taraf belajar, mungkin ada kekurangannya atau ada sesuatu yang perlu, untuk mana yang terlalu berlebihan bisa dikurangi, mana yang kurang bisa ditambahin.
sih juga masih perencanaan sih ya. Kalau mbaknya tadi kan sudah itu yang tadi yang apa tuh untuk perekrutan ya dari BLK itu sekarang udah mulai berjalan? Ya, sudah mulai sekarang, sudah berjalan mulai sekarang. Dan untuk di BLK ini saya bekerja sama dengan pihak pemerintah, jadi gratis. Jadi dari mereka tinggal benar-benar memiliki minyak yang benar-benar direkrut disekolahkan di sana mulai dari tingkat dasar. Dari tingkat itu biasanya anak-anak teman-teman yang sudah masuk itu sehari itu mendapatkan makan gratis 1 kali dari BLK. Jadi dari situ tidak semuanya nanti mereka itu memiliki bakat untuk menjadi penjahitnya. Ada juga yang memiliki bakat menjadi desainernya. Cepat sekali desainer, maka kita arahkan ke situ. Bagi mereka yang memiliki bakat pemasaran, karena mereka memiliki teman-teman yang sangat luas, baik itu di luar Jawa, maka kita arahkan dia ke situ. Jadi dari lulusan BLK itu tidak mesti harus menjadi tenaga kerja sebagai penjahit. Ada juga yang di bidang pengepatan. Oh Bu, kalau busananya seperti ini membutuhkan plastik yang seperti ini, pengepakannya harus seperti ini. Begitu. Terus ada juga yang memiliki tenaga atau mungkin keterampilan dia dalam hal menjahit. Mulai dari bordirnya, oh ini bagusnya bawahnya harus dikasih bordir. Begitu. Ada juga yang tenaga kerja dalam pemotongan. Cepat sekali dia motong, tapi dia lambat dalam menjahit. Maka dia kita arahkan khusus untuk pemotongan. Terus ada juga yang cepat kerjanya, misalnya satu keranjang itu terdiri dari satu size, misalnya size L 10, size M 10, jadi nggak dicampur aduk begitu. Jadi satu model itu kita langsung pengepakannya itu 10 dalam ukuran tertentu. Karena ukuran kita ada yang S, ada yang XS, S, M, dan XL, ada juga yang double XXL bagi mereka yang memiliki tubuh yang lebih gede gitu, tapi itu jarang. Standar ukuran mereka itu ada di MSL itu standarnya untuk ukuran orang-orang Indonesia. Jadi nggak terlalu gede banget seperti orang Pakistan, seperti itu kan gede banget itu, memerlukan 3XL itu, 3X, 2XL kalau nggak salah itu, dan membutuhkan kain yang lebih banyak juga, jadi nyaman gitu. Jadi ya mungkin ada pertanyaan lain. Ya, terima kasih. Kalau Mbak nanti di Indonesia kita juga bisa kerjasama kok, saling kerjasama gitu. Ibunya di mana? Saya dari Nganjuk, tapi kerjasama juga yang dari Padang. Karena orang Padang itu pemasaran dalam bisnis seperti ini tuh sangat luar biasa. Saya belajarnya dari saudara saya yang ada di Padang untuk dalam hal usahanya ini. Karena sangat luar biasa orang Padang itu dalam hal usaha-usaha dagang seperti itu, batik-batik, terus bordilan yang dari tenun Padang maupun dari batik. Kalau batik ada yang batu raden, ada yang apa, tapi batu raden lebih mahal ya, karena memang ya nyaman sekali dipakai gitu. Nyaman banget, beda dengan batik keris, parang barong. Kita harus mempelajari bahan-bahan semacam itu, yang pasnya gimana. Terus ada juga bahan yang agak sedikit tebal, tapi kainnya jatuh dan tidak memerlukan kuring, sehingga lebih ringan kalau dipakai. Udah tebal, dikasih dalemannya masih ada kuring, kalau dipakai itu berat. Mereka merasa nggak nyaman gitu, karena merasa berat udah bajunya itu dalam keadaan kering. Belum kalau nanti dicuci lebih berat lagi, karena sudah ketambahan air yang menyerap. Mungkin ada tambahan lagi atau? Untuk bahan-bahannya itu gimana, Seth? Gimana? Bahan-bahannya? Itu harus kerjasama langsung sama produsen kain atau ya kita mencari produsen kain yang di situ banyak sekali teman-teman produsen, tergantung pilihan kita itu yang mana. Ada yang bahannya itu dari agak kemersek begitu, biasanya itu digunakan atau dicari teman-teman yang rumahnya Wonosobo, yang dimana masyarakatnya di situ itu adalah penanam teh. Karena produk penanam teh ini itu di situ lebih dingin banget. Jadi pagi itu kita harus pakai perpus. Jadi kayak sepatan biongkong itu bahannya harus ada sedikit kayak ada woolnya, atau tapi bukan wool juga ya, kayak kemersek gitu loh. Itu akan membuat tubuh kita menjadi hangat. Nah kalau bahan semacam itu dipakai di daerah Indonesia yang panas, nggak kuat mereka. Nanti kayak satin itu ya? Ya, nggak kuat. Seperti di Wonosobo itu dingin sekali daerahnya karena perkebunan teh di sana.
Kalau daerah Dingin sana banget, panas banget. dingin banget. Jadi orang-orang tua Jadi mayoritas musim itu beda. pakai kerbos, terus pakai agak tebal. Karena memang dingin Kerbos sekali. itu ya celungkup itu loh kerbos. Ya, kerbos pakai kerbos. Apa itu? Apa ya namanya istilahnya? Karena masing-masing daerah nggak sama istilahnya. Istilahnya nggak sama. Oke. Oke, ada pertanyaan Nanti lain? kalau bisa chat Sharing. lagi Iya, offline. lagi offline. Oh, mesti gantian ke yang lain. Oke, bagus sih. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi satu yang bagus dari Sumiati sih, kan dia bikin slide-nya pendek-pendek tuh. Terus setelah itu baru diceritainnya lebih panjang lebar. Jadi biasanya kalau bikin slide mending kalimatnya pendek-pendek aja, jangan panjang-panjang. Karena orang biasanya malas baca. Udah tinggal dicopot aja. Itunya apa? Tabelnya. Saya off dulu ya. Nggak apa sih, nggak usah.